Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2711 4 Buku Surgawi. Malam di Dacu tenang dan damai. Ye Chen berjalan keluar dari gerbang Tianxuan, menutupi pinggangnya dengan satu tangan, dan menutupi wajahnya dengan tangan lainnya, pincang, dan masih mengeluarkan darah dari satu lubang hidung, yang tidak dapat diblokir. Awalnya, dia tidak terluka parah, dan alasan mengapa dia digantung seperti ini semua berkat roh jahat. Seperti yang dia duga, setelah mengeluarkan bahan alkimia, Dewa jahat dari roh jahat sangat bersemangat sehingga dia membayangkan gambar menghadiahinya dengan ciuman. Tidak, dia benar-benar mendorongnya ke tanah dan memberinya palu yang berat. Mungkin dia terlalu senang, kali ini untuk memulainya, tidak ringan atau berat. Itu tidak menyombongkan diri, jika bukan karena tarikan Zundi, dia mungkin sudah mengambil mangkuk Nenek Meng. Fakta telah membuktikan bahwa si Mei Siesen benar-benar tidak peduli dengan urusan manusia. Dia memukuli orang saat dia bahagia, dan dia juga memukuli orang saat dia tidak bahagia. Berpikir tentang bangun, senang mati, Anseng sudah mati. Fakta juga membuktikan bahwa Chu yang agung ini, tanpa dia sebagai kaisar ke-10, masih sangat energik, dan adat istiadat rakyatnya sekuat sebelumnya. Setiap kali dia keluar dari Tianxuanmen, dia dipenuhi luka. Tampaknya orang-orang tua ini telah membentuk kebiasaan yang diperlukan untuk memukulinya di tempat, dan jika mereka tidak memukulinya selama 3 hari, mereka akan merasa tidak nyaman. Puncak Yunfei malam ini tidak sepi, jauh lebih semarak dari terakhir kali saya datang ke sini. Begitu Ye Chen tiba, dia melihat beberapa sosok terbang keluar, termasuk Xiong Er, Si Eyun dan Si Tunan, yang kebanyakan kejam, dan dipukuli oleh istri-istrinya. Yun Feng, ayah. Itu masih Ye Ling yang memiliki mata tajam dan melihat Ye Chen sekilas. Dia melompat dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen. Dia berkata bahwa putrinya adalah kekasih kecil ayahnya di kehidupan sebelumnya, dan itu adalah benar. Chu Xuan dan yang lainnya juga bangun dan tinggal di pintu yang tertutup selama beberapa hari. Tidak lama setelah mereka meninggalkan pintu yang tertutup, mereka melihat bahwa Ye Chen dipenuhi luka, tetapi tidak ada yang bertanya. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka sudah terbiasa ketika mereka baru saja keluar dari Tianxuanmen. Dengan sifat Ye Chen yang buang air kecil, ketika dia kembali ke Tianxuanmen, dia akan dipukuli setiap saat. Ini telah menjadi eksklusifnya, dan orang lain bisa jangan lakukan itu. Ye Chen menderita batuk kering, berganti pakaian biasa, dan pergi ke hutan bambu kecil setiap kali dia datang, dia akan menyembah peri rubah dan Beisheng. Pada malam hari, aroma Yun Feng memenuhi udara, jarang sekali untuk kembali, dan jarang ada keluarga di sana. Ye Chen mengenakan celemeknya lagi dan berjalan ke atas kompor. Menantu perempuan tidak menganggur, mereka yang mengatur peralatan makan dan mereka yang memetik sayuran semuanya adalah istri yang lembut dan bijaksana. Yang paling menarik adalah Xiao Yaoqi. Dia tidak tinggi, tapi dia termotivasi. Dia mengambil kompor, meletakkan jari kakinya, dan menjulurkan tangan kecilnya. Tujuannya adalah mentimun hijau, selalu ingin mengambil sesuatu untuk dimakan. Gambarannya sangat hangat, tidak ada intrik, tidak ada perang berdarah, semuanya tampak biasa saja. Ayah, seperti apa surga itu? Mata besar Ye Ling berbinar. Tidak ada bedanya dengan surga. Ye Chen tersenyum dan tidak membicarakannya secara mendalam. Ada semacam kekuatan untuk menahannya, dan serangan baliknya masih sangat sengit. Makan malam, berbicara dan tertawa, sangat hangat. Setelah makan, Ye Chen mengorbankan buku surgawi tanpa kata dan bergabung ke dalam tubuh Yaoqi. Dia memiliki 3 buku surgawi, dan dengan yang ini, keempat buku surgawi dikumpulkan bersama. Di bawah tatapannya, keempat buku surgawi muncul bersama-sama, mengelilingi tubuh Xiao Yaoqi. Halaman setiap buku dibalik, dipenuhi dengan Dao Yun. Tidak ada kata-kata dalam buku itu, tetapi itu menguraikan Dao tertinggi, dan itu terjalin dengan kekuatan misterius, sangat halus, samar-samar terlihat. Mata Ye Chen berbinar, begitu pula Chu Xuan dan yang lainnya.
Mereka hanya mendengar tentang kitab suci surgawi tanpa kata, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat kitab suci surgawi berkumpul bersama. Itu luar biasa. Segera, keempat buku surgawi itu jatuh, dan semuanya kembali ke tubuh Xiao Yaoqi. Segera, dia melihat sinar cahaya bergegas menuju langit dari topi roh surgawi, membuat lubang besar di langit malam yang luas. Pancarannya tersebar, menguraikan visi misterius. Mereka semua sangat spiritual, dan bahkan memiliki suara misterius dari jalan dan surga, yang bergema tanpa batas di seluruh dunia. Apa itu? Xie Yun dan tiga lainnya yang terpincang-pincang mundur, semuanya mengangkat mata. Tidak hanya mereka, Sekte Heng Yue juga terganggu, sebagian besar tetua dan murid yang tertidur dibangunkan, dan para biksu yang lewat juga berkumpul dalam kelompok, menatap Misty dengan bingung, tidak tahu siapa yang menyebabkan ini. Dunia yang luas dan luas dalam kehampaan. Keempat buku surgawi akhirnya dikumpulkan bersama. Di gerbang Tianxuan, Raja Manusia melihat ke arah Heng Yue dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah buku tanpa kata, Ye Chen benar-benar mendapatkannya tanpa memikirkannya. Tampaknya ada cukup banyak harta di alam surga. Yang Mulia menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada kata-kata dalam kitab suci surgawi, tetapi yang terakhir ada di alam surga. Keempat bagian dikumpulkan bersama. Jika dia kembali ke tahta Dewa Timur Yaoqi, prestasinya tidak akan pernah kalah dengan Ye Chen. Dewa Keberuntungan berkata dengan santai, dan dia juga membalikkan dunia untuk Jining Suang. Levelnya tidak sesederhana yang dikatakan. Kebangkitan generasi masa depan adalah berkah besar bagi semua surga. Semua senior tertawa, dan mereka berkompromi dengan Hong Huang untuk alasan yang sama, menunda waktu, sehingga Ye Chen dan generasinya dapat mengejar para pendahulu mereka. Di tahun-tahun lain, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, masih akan ada seseorang yang dapat mempertahankan fasad langit. Adapun Ye Chen dan Yaoqi, mereka adalah orang-orang yang mendukung fasad. Ketika penindasan terhadap jalan kaisar terus melemah, kecepatan basis kultivasi mereka juga meningkat pesat. Mungkin, ketika Ye Chen kembali ke singgasananya, itu akan menjadi tubuh suci yang agung. Jika tidak beres, saat Yaoqi kembali ke singgasananya, dia akan menjadi ratu yang tiada taranya. Ye Chen menutup matanya dan menatap Xiao Yaoqi dengan tenang. Gadis kecil ini juga mengangkat wajahnya, dan memandang ke langit dengan bingung, melihat gambar-gambar indah dan misterius, yang memenuhi matanya dengan kebaruan. Giuni yang kecil, cepat dan lewati kesengsaraan. Yeling terkikik, dan memeluk Xiao Yaoqi, tubuh roh sucinya sangat jahat, tetapi Giuni yang keluarganya benar-benar menentang langit. Saya tidak tahu kapan penglihatan itu menghilang, Xiao Yaoqi mungkin lelah, mungkin karena kitab suci surgawi, tertidur di pelukan Yeling, tubuhnya terjalin dengan sia-sia. Terjalin dengan Taoisme, kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh, berat dan halus, bahkan Ye Chen pun takut. Melihat lebih dekat ke tubuhnya, seseorang dapat melihat sosok yang anggun, menari di bawah cahaya bulan yang cerah, itu adalah negeri dongeng dalam mimpi, dan dalam mimpi, penampilannya kabur, dan juga suci dan tanpa celah. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan mata peri yang cerah dan bersih. Mata peri ini cukup spiritual, setelah mengeluarkannya, ia berputar bola balik, dan akhirnya, ia menyelinap ke mata indah Nanming Yusu. Ini, Nanming Yusu tertegun. Kenali dewa sendiri, dan tenang untuk mengerti. Ye Chen tersenyum dan melambai lagi. Harta karun beterbangan, termasuk instrumen magis, ramuan, pakaian peri, dan jepit rambut mutiara, yang semuanya adalah harta di dunia, tetapi dia secara khusus memilihnya untuk istrinya, dan membawa buku tanpa kata ke Yaoqi, dipilih oleh Mingjing Xianyan. Dengan Nanming Yusu, menantu perempuan lainnya, bagaimana mungkin mereka tidak mendapat bagian? Wow! Seru Yeling, terpesona oleh kecemerlangan dari begitu banyak harta, ayah. Berapa banyak orang yang telah kamu rampok? Omong kosong, aku membeli semuanya. Tidak perlu menjelaskan, aku mengerti putriku. Hei, Xie Xianggong. Cusuan dan yang lainnya cukup masuk akal, dan masing-masing dari mereka tersenyum, dan Xianggong itu berteriak dengan manis. Diiringi dengan kata-kata ini, tubuh Tuan Ye sekali lagi memanifestasikan cahaya abadi peminjam, dan batas waktunya habis, dan dia akan kembali. Jika ada perang lagi, jangan terburu-buru dengan bodohnya dan tunggu aku kembali. Ye Chen tersenyum. Para istri tersenyum dan mengangguk, mengetahui bahwa Ye Chen khawatir, tetapi jika ada perang, tidak ada dari mereka yang akan mundur.
Mereka semua adalah istrinya dan tidak akan pernah mempermalukannya. Dia adalah wanita yang lembut di rumah, tetapi dia akan memarahi dia di medan perang. Jenderal wanita Feng Yun. Masih kalimat yang sama, jika Ye Chen tidak ada di sini, mereka akan mengangkat langit untuknya, dan akan menggunakan hidup mereka untuk menjaga gunung dan sungai besar ini sampai dia kembali. Ye Chen menghilang, dan gadis-gadis itu mengawasinya pergi. Bukan hanya mereka yang mengirimnya pergi, tetapi juga banyak tetua dan murid Heng Yue. Mereka semua mengangkat kepala. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen kembali, mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Suatu hari, dia akan kembali. Di puncak Huasan Qian, Ye Chen muncul lagi. Kemudian, semua reinkarnasi dipanggil, dan salah satunya diberi slip giok, yang berisi gambar gunung dan sungai Dacu, dan semua orang yang menontonnya menangis. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen akhirnya duduk bersila, tidak memikirkan edisi kolektor lagi, menjadi tenang, menyembuhkan lukanya, dan memahami Dao pada saat yang sama, tetapi dia ingin pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Bisa maju, itu akan menjadi yang terbaik. Dalam beberapa hari, Yin Ming akan melihat petunjuknya. Pada saat itu, pasukan surga akan turun ke alam. Itu akan menjadi pertempuran yang sengit, dan keluarga Huasan sendirian tidak akan mampu mempertahankan serangan itu, dan akan sulit baginya sendirian untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, bahkan di malam hari, para tetua Huasan juga cukup sibuk, untuk bersatu secara vertikal dan horizontal, bersatu dengan kekuatan besar di dunia Sanxian, dan berperang melawan surga bersama. Tak perlu dikatakan, daya tarik Huasan masih sangat besar, dan ada banyak sekutu, terutama iblis besar di dunia Sanxian yang paling peduli. Mereka melihat bahwa surga tidak bahagia, dan mereka telah memikirkan masalah ini dengan surga sepanjang hari. Sekarang, dengan Huasan memimpin, tidak ada alasan untuk tidak bergabung. Selain itu, bahkan jika tidak ada aliansi, dengan watak Yin Ming, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka semua memiliki andil dalam kerusuhan di Tiangong sebelumnya, tetapi Yin Ming tidak punya waktu bagi orang lain untuk menangkap Ye Chen. Jika Tianting dibebaskan, mereka akan berurusan dengan mereka satu per satu. Daripada dikalahkan satu per satu, lebih baik bersatu terlebih dahulu. Pada hari kedua, Raja Iblis Banteng datang, dan energi iblisnya melonjak. Pada hari ketiga, Raja Naga datang sendiri, dan roh jahat merajalela. Pada hari ketiga, Raja Gajah berkunjung dan membawa perjanjian. Urusan bersama semua pihak berjalan tertib, dan orang-orang datang setiap hari. Ada yang bersatu dengan Huasan, tetapi ada juga musuh, misalnya warisan 4 gunung lainnya hanya menutup pintunya dan tidak melihat pengunjung. Mungkin, ketika pasukan pengadilan surgawi turun ke kerajaan, mereka masih akan menusuk pisau mereka dari belakang, hanya karena Ye Chen terlalu jahat, kita tidak bisa membiarkannya bangkit sepenuhnya. Adapun garis keturunan Kunlun, mereka masih netral, menjaga tanah abadi Feng Chan mereka sendirian, tidak menyukai Huasan, dan tidak membantu pertempuran melawan surga. Selain itu, saya selalu berpikir untuk membawa kembali putra Kunlun, bersama dengan Dewi Huasan, ke Kunlun. Kepala sekolah Kunlun sangat sedih. Namun, putra Dewa Kunlun telah mengambil keputusan, belum lagi Dewi Huasan yang siap hidup dan mati bersama Huasan. Episode 2712 Pengurangan teknik pertarungan. Di negeri dongeng, Gunung Buzu. Malam tiba lagi, dan angin bertiup, dan para prajurit dan jenderal surgawi masih menunggu dengan kekuatan penuh, tetapi ada banyak yang menguap, memegang tombak mereka dan dengan lesu. Sudah setengah bulan sejak saya mengepung Gunung Buzu, dan saya belum melihat sosok Ye Chen, hanya ada teriakan, dan dari waktu ke waktu akan ada suara, yang membuat orang merasa ingin buang air kecil. Orang yang melolong adalah Suandi Suying, saya tidak tahu apakah dia memiliki kebiasaan khusus, atau dia memiliki penyakit, dia melolong sesekali, sangat melengking, saya tidak tahu, saya benar-benar berpikir seseorang akan menjadi dipenggal. Tidak peduli apa suaranya, tetapi itu akan menakuti para prajurit dan jenderal surgawi, belum lagi memasuki gunung, tinggal di luar gunung adalah semacam siksaan, tempat ini terlalu aneh, angin bertiup kencang, tidak ada seorang pun ingin tinggal di sini. Selalu ada beberapa prajurit surgawi yang pergi menemui Yin Ming. Wajah orang itu, memantulkan cahaya bintang yang redup, begitu ganas hingga terdistorsi. Akan lebih akurat untuk mengatakan itu adalah iblis, dengan sepasang mata merah, tirani dan haus darah, menggertakkan giginya.
Semua orang tahu sifatnya, tidak ada yang berani berbicara, tunggu saja dengan tenang. Di atas kereta giok, tubuh Yin Ming bergetar dari waktu ke waktu, bukan karena dia terlalu kedinginan, tetapi karena dia marah. Kemarahan yang telah lama ditekan telah memenuhi seluruh tubuhnya. Sudah berkali-kali dia hampir memerintahkan untuk menyerang lagi, hanya menunggu seperti ini, dan dia sangat tidak sabar untuk menunggu sampai tahun dan bulan berapa. Prajurit surgawi memandangnya dari waktu ke waktu, dan dia memandang Yang Mulia Hao Miao dari waktu ke waktu. Orang tua itu tidak akan pernah menyetujui perintahnya untuk menyerang. Lihatlah peri besar, yang masih duduk bersila di kereta giok. Dia telah dalam kondisi penyembuhan sejak hari dia memimpin orang kuat keluar dari surga. Sudah 9 hari dan masih belum ada tanda bangun. Saya mengerti, Yang Mulia Abadi pasti menderita reaksi yang mengerikan. Pada hari ke-10, dia melihat tubuhnya sedikit gemetar, perlahan membuka matanya, dan memuntahkan udara keruh yang panjang, yang telah menghapus serangan balik, dan napasnya cukup berat. Aku telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Immortal Hao Miao bangkit, berdiri di tepi kereta giok, mengangkat matanya untuk melihat Gunung Buzu, matanya hampir menyipit menjadi garis. Melapor ke Yang Mulia Abadi, sudah 10 hari, kata Xian Jun. Master Abadi Hao Miao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melirik ke arah Yin Ming, dan kemudian melakukan deduksi misterius, dan masih Ye Chen yang menyimpulkan, ingin mengintip. Di puncak api merah, Ye Chen, yang sedang duduk bersila, membuka matanya secara terbuka, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan mencibir tanpa henti, mengetahui bahwa Dewa Surga menyimpulkannya secara rahasia. Namun, dia sudah siap dan mengenakan jubah peri untuk menghindari dunia. Jubah abadi seperti itu, meskipun tidak berguna di dunia luar, memiliki aura Gunung Buzu, dan untuk menciptakan ilusi bagi makhluk abadi yang luas, dialah yang masih berada di Gunung Buzu. Memang, setelah beberapa pengurangan, ekspresi Master Abadi Hao Miao tidak berubah. Dia mengintip Ye Chen lagi, dan dia masih mencium nafas Gunung Buzu. Dia yakin bahwa Ye Chen masih di Gunung Buzu. Ketika kami datang suatu hari nanti, kami akan meninggalkannya di sini dan memblokirnya. Orang tua ini bukanlah ahli yang taat hukum, hanya deduksi yang bukan gayanya. Dia membuat lingkaran sihir, menyilangkan lututnya di dalam, dan menguraikan pola formasi. Ada 4 cakram gosip yang tergantung di sekujur tubuhnya, yang masing-masing diukir dengan gambar abadi kuno. Melihat ini, mata para prajurit dan jenderal surgawi semuanya berkilau, dan mereka diam-diam berpikir bahwa dewa tua ini akan membuat langkah besar. Di bawah perhatian semua orang, Yang Mulia Abadi menutup matanya lagi, dan dengan kekuatan deduksi, berubah menjadi pedang peri yang tak terlihat. Mengikuti sedikit kesempatan Ye Chen, dia melacak kembali ke sumbernya, dan kemudian memotongnya dengan pedang. Dengan baik, Ye Chen mendengus teredam, darah meluap dari sudut mulutnya. Orang tua, kamu yang bersikeras mencari kegembiraan. Ye Chen mendengus dingin, bertahan dengan kekuatan Zhou Tian. Dan juga menggunakan kekuatan Zhou Tian untuk berubah menjadi pedang peri. Immortal Hao Miao menebasnya dengan pedang, dan dia juga mencari sumbernya dan menebas dengan pedang. Dengan baik. Kali ini, sudut mulut Yang Mulia Abadi Hao Miao berdarah, Ye Chen mengambil pedang darinya, rasanya tidak enak, katanya cukup menyakitkan ketika dia mendapatkan pedang dari Ye Chen. Aku telah meremehkanmu. Master Abadi Hao Miao mengeluarkan teguran dingin, segera mengatupkan kedua tangannya, Weng Ham bergemuruh dan bergetar di sekitar piring gosip di sekujur tubuhnya, mengumpulkan segenggam panah guntur yang tak terlihat, menelusuri sumbernya lagi, dan menembak Ye Chen. Meskipun Ye Chen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dia masih dimuntahkan darah, panah guntur itu sangat aneh bahkan bisa menembus baju besi yang dibentuk oleh kekuatan Zhou Tian. Kalah lagi, dengan sifat kencingnya, tidak ada alasan untuk tidak mengembalikannya, pedangnya lebih mendominasi dari sebelumnya, dan Yang Mulia Abadi Hao Miao batuk darah tua. Engah, engah. Suara muntah darah terus berlanjut, di puncak Cian Gunung Huasan, dan juga ke arah Gunung Buzu di dunia atas. Ye Chen menyemprot, dan kemudian Yang Mulia Abadi Hao Miao menyesapnya. Keduanya menyerang satu sama lain dengan kekuatan deduksi, tidak ada fluktuasi yang mengejutkan, semuanya terjadi dalam kegelapan, menggunakan kekuatan tak terlihat. Perkelahian seperti ini hanya cocok untuk orang yang berlatih deduksi, seperti Ye Chen dan Hao Miao Xianzun, mereka bisa bertarung secara pribadi tanpa menggunakan senjata. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi tercengang, mereka tidak melihat gerakan besar dari Yang Mulia Abadi,
tetapi seteguk darah tua terus menyembur, wajah kemerahan mereka menjadi lebih pucat lagi, dan energi serta darah mereka juga banyak merana. Hao Miao Xianzun tampak murung, tidak hanya meremehkan Ye Chen, dia juga terlalu meremehkan Ye Chen. Zundi kecil itu, mampu melukainya berulang kali membuktikan bahwa pencapaiannya di bidang deduksi tidak kalah dengan dia, dan Ye Chen adalah satu-satunya yang bisa melawannya begitu lama dengan kekuatan deduksi di seluruh surga. Di puncak Qian, Tai, Taibai dan Ximing juga penuh keheranan. Ye Chen hanya duduk di sana, tidak melakukan apa-apa, tetapi sering muntah darah. Setiap kali muntah darah, wajahnya menjadi pucat dan darahnya menghilang. Untungnya, latar belakang Ye Chen cukup dalam untuk menahan serangan itu. Di bidang deduksi, dia tidak pernah takut pada siapapun kecuali Raja Rakyat. Jika Yang Mulia Abadi bukan orang tua yang keras kepala, dia pasti bukan lawannya. Serangan ini berlangsung selama sehari. Master Abadi Hao Miao jujur, atau dengan kata lain, jika dia terus bertarung, kehidupan lamanya akan hilang. Meskipun basis kultivasinya lebih tinggi dari Ye Chen, dia tidak berguna. Dia berjuang untuk deduksi, dan umurnya tidak lama untuk bertarung lagi. Jika fondasi Souyuan rusak, umurnya akan dipersingkat sebanyak mungkin. Dia jujur, dan Ye Chen juga jujur, dan Immortal Hao Miao yang terluka serius, dan dia tidak jauh lebih baik. Namun, jika pihak lain benar-benar ingin melawannya, dia tidak takut. Jika dia mati, orang di sisi lain akan mati terlebih dahulu. Seseorang dengan umur pendek tidak dapat menahan terlalu banyak badai, tetapi dia penuh energi dan darah. Secara alami, alasan mengapa keduanya berhenti berkelahi bukan hanya karena luka serius, tetapi juga alasan yang sangat penting, yaitu ada kekuatan misterius dalam kegelapan, yang membalikkan kekuatan deduksi. Ye Chen bisa merasakan kekuatan itu, begitu juga Master Abadi Hao Miao. Perbedaannya adalah Yang Mulia Abadi tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi Ye Chen tahu. Di era ini, ada perubahan cara kaisar, dan alam semesta masa depan terus berubah, bahkan deduksi raja terhalang, apalagi mereka. Kekuatan deduksi itu misterius, itu adalah kekuatan yang dapat menembus rahasia surga, dan perwujudannya langsung menghadapi perubahan jalan kaisar. Dibandingkan dengan dua kekuatan, jalan kaisar lebih kuat. Oleh karena itu, pertarungan yang disimpulkan oleh keduanya semua dilakukan dengan alasan serangan balik. Jika mereka terus bertarung, jika tidak dimusnahkan oleh lawan, mereka akan difitnah menjadi abu terbang, sejenis jiwa yang terbang menjauh. Yang Mulia Abadi. Yin Ming datang dan mendarat di kereta giok Yang Mulia Abadi yang luas. Tunggu. Yang Mulia Hao Miao yang abadi bangkit, dia tidak berdiri kokoh dengan satu langkah, dan hampir jatuh dari kereta giok. Ketika dia berdiri diam, dia menyemburkan seteguk darah tua lagi. Dia luar biasa, mengira dia bisa melukai Ye Chen dengan parah, tetapi setelah pertempuran, Ye Chen terluka parah, tetapi dia terluka lebih serius, dan energi kematian yang tersisa di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat. Yin Ming ragu untuk berbicara, berbalik dan pergi. Dia masih akan mendengarkan kata-kata Master Abadi Hao Miao, dan dia akan terus menunggu sampai dia kehabisan kesabaran. Dia akan langsung pergi ke Gunung Hua dengan perintah, dan kemarahan di hatinya harus dipadamkan dengan darah. Episode 2713 sebelum dan sesudah kesengsaraan besar. Qian Feng, Ye Chen menyilangkan lututnya dan memejamkan mata, bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, begitu pula Yang Mulia Abadi Hao Miao. Keduanya bertarung dengan deduksi secara diam-diam, dan mereka berkata dengan sangat masam. Pengepungan Gunung Buzu berlangsung selama setengah bulan, dan para dewa di Istana Surga tidak pergi ke Istana Pagi selama setengah bulan. Kota dan istana kuno dihancurkan sekali, dan seluruh pengadilan surgawi dari alam abadi atas benar-benar bobrok. Namun, Yin Ming sama sekali tidak peduli tentang ini, dia hanya peduli pada Ye Chen. Setelah Ye Chen dihancurkan, dunia atas dan bawah bersatu, dan pengadilan surgawi dibangun kembali, itu akan menjadi sangat sederhana. Yang terpenting dia masih tuannya, dan pondasi surga masih ada, jadi akan ada korban jiwa, tapi itu hanya setetes air di ember. Saya tidak tahu sejak hari apa, para dewa yang tinggal di istana surga semua meninggalkan rumah Tao mereka dan menggantungkan kartu dewa mereka di depan gerbang rumah. Kebanyakan dari mereka mengemasi tas mereka dan pergi ke daerah terpencil, tetapi lebih banyak lagi mereka masih datang ke Sanxianji, lalu langsung pergi ke Fengchanxiandi. Semua orang tahu bahwa akan ada perang, dan ketika Yin Ming tenang,
hidup mereka tidak akan mudah, dan mereka semua mengundurkan diri dari jabatan resmi mereka, pensiun dan kembali ke kampung halaman mereka terlebih dahulu. Ada terlalu banyak orang yang pergi, sehingga pengadilan surgawi yang sebelumnya mekar menjadi sedikit lebih sunyi, lebih banyak rumah kosong, gunung peri yang lebih suram, dan bahkan pusat perbelanjaan yang ramai di masa lalu, bayang-bayang orang-orang jauh lebih jarang. Sebelum Yin dan Ming memerintah negara, ada tanda-tanda pemberontakan di pengadilan surgawi, dan seluruh alam abadi atas dipenuhi dengan rasa sedih yang mendalam. Dibandingkan dengan alam abadi atas, alam Sanxian sangat hidup, semua ras dan kekuatan berusaha untuk bersatu sehingga ketika pengadilan surgawi menyerang, mereka dapat saling menjaga. Di malam hari, tubuh Ye Chen sedikit gemetar. Kemudian, saya melihat gambar hantu, dia jelas sendirian, tetapi sepertinya ada dua sosok, kadang terpisah, kadang tumpang tindih, kadang ilusi, kadang padat, melihat Tai Yi dan ketiganya tercengang. Bagaimana situasinya? Tai Bai Jinsing menggosok dagunya dan berputar di sekitar Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, tetapi tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun. Pasti ada semacam pencerahan. Tai Yi merenung, mencium semacam nafas dari Ye Chen, agung dan misterius. Si Ming menyipitkan matanya sedikit, hanya melihat dan tidak berkata apa-apa. Dibandingkan dengan Tai Yi dan Tai Bai, dia tahu lebih banyak rahasia tentang Ye Chen. Dia berasal dari dunia manusia, tapi dia adalah monster dengan ingatan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan keanehan. Saat mereka bertiga menonton, tubuh Ye Chen bergetar lagi. Kali ini, Ye Chen terlihat dikelilingi oleh kecemerlangan emas yang cerah, energi emas dan darah melonjak, dan jika dia mendengarkan dengan seksama, dia juga bisa mendengar suara nyanyian naga, disertai dengan suara halus dari jalan, bergema di seluruh puncak Qian. Desolate. Tubuh suci kuno yang sunyi. Tai Bai terkejut. Tidak salah lagi, itu adalah nafas tubuh suci, kata Tai Yi dengan takjub, matanya tegak, dia tahu legenda tubuh suci, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin? Si Ming mengerutkan kening, dan ada keterkejutan di matanya, dan lebih banyak keraguan. Yang di depannya adalah Ye Chen, tapi Ye Chen sebelum Ying Jie. Dua sosok sebelumnya juga sangat bagus saat ini dijelaskan, satu milik sebelum perampokan, tetapi satu milik sesudahnya. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Ye Chen memanifestasikan bentuk pra Ying Jie-nya, mengungkapkan prinsip-prinsip Taoisme, dan mengungkapkan asal mula Ekaristi ketika dia jelas berada di Ying Jie. Tiba-tiba, energi emas dan darah yang mengelilingi tubuh Ye Chen perlahan menghilang, dan semuanya kembali normal. Ye Chen tetap tidak bergerak seperti patung pahatan batu. Kenapa ada nafas dari tubuh suci? Itu jelas sebuah batu, bagaimana mungkin ada asal dari tubuh suci? Aneh, sangat aneh. Menjangkau, mencubit lengan kecil Ye Chen, tekanan darah yang mendominasi dalam 3 atau 5 saat terakhir membuat orang terengah-engah. Si Ming mengelus dagunya, dan bergabung dengan mereka, ketiganya berbalik 2 kali, dan mundur 2 kali, terutama Si Ming, dengan mata terdalam, dia selalu merasa bahwa roh batu kecil ini akan melewati kesusahan di surga. Jika demikian, dunia surgawi akan menjadi sangat hidup. Baru pada malam kedua Ye Chen bangun. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat 3 orang berjongkok di depannya, seperti 3 anjing pesek, semuanya meletakkan tangan di mulut, dan mereka semua menatapnya, dengan mata bulat. Apa yang kamu lihat? Ye Chen berkata dengan santai, meregangkan pinggangnya dan berdiri, hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan luka yang dia sebabkan sebelumnya juga telah banyak pulih. Apa hubungan antara kamu dan tubuh suci kuno? Tai Bai berbicara terlebih dahulu, menatap Ye Chen dengan ragu, mengharapkan jawaban yang akurat. Ye Chen mengangkat alisnya, mengapa kamu mengatakan itu? Tadi malam, kamu tiba-tiba mengungkapkan aura tubuh suci kuno. Meskipun hanya sekilas, kita semua melihatnya. Tuan Tai Yi mengelus janggutnya, katakan saya benar. Apakah Anda memiliki kerabat dengan garis keturunan yang mendominasi itu, atau ayahmu adalah tubuh suci? Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil Tai Yi di satu tangan dan Tai Bai di tangan lainnya, dan dengan lambaian tangannya. Tangan kecil, keduanya dibuang, saatnya turun gunung, hanya menyisakan Si Ming. Ada beberapa hal yang diketahui Si Ming, tetapi Tai Yi dan Tai Bai tidak, dan kata-kata berikut, Tai Yi dan Tai Bai jelas tidak cocok untuk didengarkan, dan karena tidak cocok, maka tetap tenang. Si Ming batuk kering. Melihat kedua sahabat baik itu terlempar, mereka merasa tidak nyaman.
Dia takut Ye Chen akan melambaikan tangan besarnya lagi dan menjatuhkannya bersama. Masih sangat masam untuk jatuh seperti ini. Apakah kamu sangat sakit? Dari bawah gunung, ada dua orang berteriak, kebanyakan dari mereka telah mendarat di tanah, memegangi pinggang tua mereka, dan berteriak di kaki gunung, aku telah memprovokasi kamu, itu sudah 3 hari, membuangnya kami 2 kali, kami begitu berutang. Juga, kenapa kau membuang kami berdua saja, si Ming Jalang itu? Ye Chen mengabaikannya dan hanya menatap si Ming. Seperti yang mereka katakan. Si Ming menarik napas dalam-dalam, berkata, dan mengeluarkan slip giok, dan dia mengukir semua adegan hantu dari tadi malam. Ye Chen sedikit mengernyit ketika melihatnya, dia tidak tahu bahwa ada hal seperti itu tadi malam, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali, bagaimana dia bisa menunjukkan bentuk sebelum bencana dan mengungkapkan darah tubuh suci. Selama bencana, tanda Ying Jie kembali ke tahta. Ye Chen tidak bisa berbicara, dan menatap si Ming lagi. Baru 2 tahun sejak kamu datang ke surga, jadi tidak mungkin begitu cepat. Si Ming menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bahkan jika Wang Fuxi ada di sini, mungkin sulit untuk dijelaskan. Anda merespons dengan ingatan, yang berbeda dari respons biasa. Adalah normal melihat fenomena aneh seperti itu. Di masa depan, Anda tidak akan dapat menyelesaikannya. Yah, itu akan menjadi lebih aneh. Si Ming berkata dengan santai, dan pada titik ini, dia perlahan meletakkan tangannya dan menatap Ye Chen, sebaiknya kamu mempersiapkan mental terlebih dahulu, jika kamu tidak aku tidak yakin, kamu akan kembali ke tempatmu di surgaku. Aku sudah lama bersiap. Ye Chen sedikit mengernyit, akan lebih baik untuk kembali ke dunia manusia, tetapi jika dia kembali ke surga, jalan kembali mungkin akan sangat sulit. Ini seperti reinkarnasi dari 6 alam di masa lalu. Sekarang saya memikirkannya, saya masih merasa takut. Setiap orang yang berbelas kasih mungkin tersesat di dalamnya. Jika tidak ada malapetaka cinta yang diciptakan oleh Kaisar Huang, dia mungkin akan mengalaminya. Telah terkubur di dunia manusia. Si Ming menepuk bahu Ye Chen, berbalik dan pergi. Ketika kami tiba, Tai Yi dan Tai Bai di kaki gunung tidak melihat Ye Chen menjatuhkan si Ming itu disebut api, tim 3 orang yang baik, merawat kami berdua secara khusus, apakah ini pantas? Setelah si Ming pergi, Ye Chen berdiri di puncak gunung, diam, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pada suatu saat, dia melirik ke samping, matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, dan melirik ke beberapa puncak gunung, dan ada lebih dari 1 orang yang menatapnya dalam kegelapan. Tak perlu dikatakan, sebagian besar mata-mata yang ditempatkan oleh berbagai faksi di Huasan juga memiliki mata-mata mereka sendiri, ini sangat normal, dan Huasan juga sama. Namun, tidak ada gunanya memiliki mata-mata. Seluruh gunung Huasan telah lama benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang diizinkan keluar dari gunung. Adapun transmisi suara, itu juga terisolasi secara bawaan. Ketika dia kembali ke gunung Huasan, mata-mata mungkin mengetahuinya, tapi tidak ada berita. Terutama mata-mata pengadilan surgawi, yang gelisah, selalu ingin keluar, tetapi tidak bisa keluar, mengetahui bahwa Ye Chen tidak berada di Gunung Buzu, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melapor ke pengadilan surgawi, terlihat cemas. Ye Chen menutup matanya dan berjalan menuruni gunung mata-mata dari semua sisi. Huasan yang asli, harus tahu bahwa alasan mengapa mereka masih disimpan adalah karena mereka dapat digunakan pada saat-saat kritis. Saat melewati pohon tua, dia berhenti sedikit, dan melihat pemandangan romantis lainnya. Tian Zun Sura sedang duduk di bawah pohon tua dengan kendi, minum dengan santai. Moon Heart juga ada, tidak jauh. Di bawah bulan, dia menari dengan ringan, seperti kupu-kupu, menari dengan anggun, memantulkan cahaya bulan yang cerah, suci dan tanpa cacat, dan senyuman seorang wanita, penuh kelembutan. Ye Chen tersenyum, dan berangsur-angsur pergi, senang melihat kekasih di dunia akhirnya menikah. Di Huasan pada malam hari, ada begitu banyak orang dan orang tua yang sibuk, menghantui gunung, menggambarkan formasi pertahanan, memberkati pesona perlindungan langit, dan bahkan 9 biografi asli Huasan telah diterapkan. Ketika saya bertemu Ye Chen, saya tidak banyak bicara, beberapa hanya menghela nafas dan mendecakkan lidah. Mereka semua dari generasi yang sama, tetapi dibandingkan dengan rekor Ye Chen, jaraknya 108.000 mil. Setiap gerakan Ye Chen dibuat di surga, sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Ye Chen berjalan jauh, mengintip sepanjang jalan, formasi Huasan masih sangat mendominasi, dan pusat formasi adalah Kaisar Yun Huasan,
dan setiap pola formasi terhubung ke Kaisar Yun Huasan, mencoba menerobos penghalang Huasan, itu adalah tidak sesederhana itu. Di sudut gunung, Ye Chen melihat Dewi Huasan dan putra Dewa Kunlun. Mereka adalah orang-orang yang sangat emosional, mereka mengatakan bahwa mereka memberkati lingkaran sihir, tetapi mereka hanya memilih tempat di mana tidak ada orang, dan tangan anak dewa tertentu sangat tidak jujur. Melihat Ye Chen, mata indah Dewi Huasan tiba-tiba meledak menjadi percikan api, dadanya naik turun dengan keras, jika matanya bisa memakan orang, Tuan Muda Ye akan menjadi gumpalan. Di sisi lain, putra Dewa Kunlun yang tersenyum bahagia, tidak tahu malu, dan menyukai anggur Ye Chen, sejak hari itu, kejayaannya masih ada. Mengingat Kunlun Senzi begitu tegak, ketika Ye Chen lewat, dia diam-diam memasukkan tas penyimpanan, yang secara khusus disempurnakan oleh Dan Seng, dan itu adalah spesialisasi paling canggih. Tidak bertiup, hanya tas ini, bahkan ranjang besi tidak bisa menahannya. Aku optimis tentangmu. Ye Chen berjalan pergi sambil tersenyum. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi aula besar Huasan, tempat Huasan yang abadi dan semua tetua berada di sana. Melihat ke atas, ada peta luas langit berbintang, yang agak mirip dengan langit berbintang kuno. Bintang-bintang cerah dan bersinar dengan berbagai warna cahaya. Yang emas melambangkan Kaisar Zun, dan yang perak melambangkan Sage Agung di sini, Anda dapat dengan jelas melihat penyebaran pasukan. Jika ada perang dengan pengadilan surgawi, aula ini akan menjadi tenda utama Huasan untuk tentara Tiongkok. Aku sedang mencarimu, kemarilah. Tuan Di Yuan menarik Ye Chen, kamu mahir dalam deduksi, cari tahu di mana Kaisar Giok tua memanggil dirinya sendiri. Mengapa kamu mencarinya? Ye Chen bingung. Orang itu Yin Ming adalah orang gila, dan dia akan memulai perang dengan Gunung Hua dalam waktu dekat. Jika dia menemukan Kaisar Giok dan membangunkannya, mungkin ada kesempatan, kata Di Yuan. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Di Yuan menyipitkan mata. Para tetua berpikir, mengapa Kaisar Langit memilih Yin Ming untuk menjadi tuannya? Ye Chen berkata, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan mengambil segenggam pil, berderak seperti agar-agar. Kenapa lagi, cinta Yin Ming? Mengapa kamu mencintainya? Sialan, jangan terlalu licik, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Sebagai seorang ayah, yang tidak mengerti anaknya sendiri. Ye Chen berbicara dengan santai, mengetahui sifat Yin Ming, menyerahkan tahta kepadanya adalah persetujuan diam-diam untuk keputusan tertentu, misalnya, untuk menyatukan dunia atas dan bawah. Tuan Di Yuan mengangkat alisnya, dan banyak tetua juga. Melihat satu sama lain terutama urusan kerajaan, dibandingkan dengan Ye Chen, mereka hampir panas. Karena Ye Chen telah mengalami bahwa dia adalah kaisar dalam satu kehidupan, dan dia tahu semua liku-liku dari apa yang disebut urusan kerajaan ini. Dibandingkan dengan Yin Ming, Yin yang adalah orang yang lebih baik, dan dia tidak seburuk penguasa surga. Peri Huasan tersenyum lembut. Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi, Yin yang tidak cukup kejam, dia juga tidak seberani Yin Ming, jika dia tidak bisa menjadi pria yang kesepian itu, dia tidak bisa menjadi penguasa istana, dan pangeran lainnya adalah sama, jadi mereka hanya bisa menjadi jenderal, mampu menahan pasukan, langit tidak bisa ditekan, dan jika Kaisar Langit tidak mengubah niat awalnya untuk menyatukan langit, tidak mungkin memilih pangeran lain sebagai penguasa. Yin Ming adalah ambisius, dan dia yang paling seperti dia. Dia akan memperluas wilayah dan menciptakan kemuliaan lagi. Sebagian besar dari apa yang mereka lakukan adalah menjaga tanah seluas 3 hektar di pengadilan surgawi. Yin Ming, saya bisa berharap untuk melakukannya. Jika kamu tidak ingin menjadi kaisar, kamu sangat sombong. Taois Di Yuan menyeringai dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, pergi ke alam atas, kamu menceritakan masalah keluarga Tianting, sudah jelas. Jika kamu tidak punya otak, aku sudah lama mati. Kata Ye Chen, dan memasukkan ramuan lain ke mulutnya, dan semua orang tua yang melihatnya menghela nafas dan menghela nafas. Orang yang mengalahkan Dan Jun, memenangkan Dan Zong, dan mengalahkan Dan Shen tidak berbeda, makan pil itu seperti makan kacang, renyah. Orang yang sebenarnya Huasan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat senang dengan apa yang dikatakan Ye Chen hari ini. Dia dengan jelas berspekulasi tentang urusan keluarga kaisar. Dia memiliki keberanian yang besar, melawan kekuatan melawan langit, dan bijaksana. Ajarkan, sungguh tidak masuk akal. Di sini, Ye Chen telah selesai memakan ramuan itu,
Dan dengan jentikan tangannya, slip batu giok terbang keluar, terukir di dalamnya adalah peta langit berbintang kuno, peta langit berbintang yang dibuat oleh Kaisar Naga Taiksu, lebih misterius daripada langit berbintang peta Gunung Hua, dia telah mempelajarinya di masa lalu, dan dia telah mendapatkan arti yang sebenarnya. Para tetua yang mahir dalam formasi berkumpul bersama satu demi satu, dan mereka terkejut saat melihat peta langit berbintang. Dari mana peta langit berbintang ini berasal? Huang Yuanzheng menatap Ye Chen dengan ragu. Guru. Ye Chen tersenyum, berbalik perlahan, dan langsung keluar dari aula. Siapa tuannya? Melihat kepergian Ye Chen, semua orang tua memiliki mata yang dalam. Siapa yang membesarkan Ye Chen, penjahat yang menentang dewa, yang sangat marah? Selamat ulang tahun untuk teman buku Wang Ruoxu. Episode 2714 silakan ambil umpannya. Setelah meninggalkan aula utama Gunung Hua, sebelum kembali ke puncak Qian, Ye Chen menutupi dirinya dengan jubah hitam dan menyelinap keluar dari Gunung Hua, berniat melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Yang disebut hal besar adalah mencuri barang. Apa yang kamu curi? Karena dia mencuri 4 kaisar gunung lainnya, dia tidak mencuri semuanya, dia hanya memisahkan sedikit, dan dengan latihannya saat ini, dia hanya dapat memisahkan sedikit, dan kemudian memadukan satu sama lain dan menanamnya di Tao Huasan. Kitab suci untuk budidaya. Agregat kaisar dari leluhur Tao adalah harta yang tak ternilai, dapat melahirkan kitab suci Tao, dan juga penuh dengan Tao tertinggi. Ketika dia meninggalkan gerbang domain, itu sudah menjadi gunung, dengan sungai yang menggelegak, suaranya cukup menyenangkan, memantulkan bintang dan cahaya bulan, dan ada kedamaian dan ketenangan yang unik. Ye Chen duduk dan melihat ke satu sisi dengan tenang. Di sana, duduk di sana seorang lelaki tua berjubah dan jas hujan sabut, memegang tiang bambu, dan sedang memancing tanpa bersuara. Ye Chen datang perlahan, tepat ketika lelaki tua itu mengambil pancing, dia mengarahkan pandangannya dan melihat bahwa kail itu tidak diberi umpan, dan dia sedang memancing dengan pikiran tenang. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil kendi, menemukan batu halus dan duduk, lelaki tua itu sedang memancing dengan tenang, sementara dia menonton dengan tenang, hanya melirik lelaki tua itu dari waktu ke waktu, matanya penuh dari makna yang dalam. Orang tua ini tidak sederhana, dia terlihat biasa, tetapi dia sebenarnya adalah puncak kaisar semu, makhluk supernatural absolut, dia telah kembali ke dasar, dan ada energi tertinggi yang tersembunyi di tubuhnya. Surga, harimau berjongkok, naga tersembunyi. Ye Chen menghela nafas, dia tidak bisa melihat menembus lelaki tua ini, dia hanya tahu bahwa dia sangat kuat, hanya dengan melihat auranya, dia lebih kuat dari 4 makhluk abadi yang agung, kekuatan tempurnya pasti melawan langit. Anak kecil, kenapa kamu tidak bertanya? Setelah sekian lama, aku mendengar lelaki tua itu tersenyum, yang ramah dan lembut. Apa yang kamu tanyakan? Ye Chen tersenyum. Tanya saya kenapa saya tidak menggunakan umpan untuk memancing. Siapa yang mau ambil umpannya? Mengapa kamu tidak mengikuti rutinitas? Pria tua itu terbatuk, menunggu Ye Chen bertanya. Kemudian, dia akan mengemukakan alasan besar yang telah dia persiapkan dan memberitahu Ye Chen. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan hal yang sama. Dia sangat senang ketika dia melihat juniornya memujanya setiap saat. Yang dia inginkan adalah gaya itu. Namun, yang datang hari ini sepertinya berbeda dengan yang sebelumnya, dia sangat ingin menunggu, dan jika dia tidak memperhatikan, dia menjadi pasif. Orang tua, labu anggurmu bagus, jual padaku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, diam-diam, melirik labu yang tergantung di pinggang lelaki tua itu, dengan lingkaran cahaya ungu emas, dan berkata sangat luar biasa. Misalnya, dia juga punya labu kecil, dan ada lebih dari satu, bukankah itu labu kecil Zijin? Tanpa diduga, ada juga di surga. Sebelumnya, dia hanya merasakan fluktuasi labu emas ungu kecil, jadi dia datang untuk melihat orang memancing, jika tidak, siapa yang akan begitu malas untuk datang ke omong kosong ini? Kamu tidak bodoh. Pria tua itu tertawa. Jual atau tidak? Tidak jual. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mulai mengambilnya. Ye Chen mengeluarkan batang besi, menghela nafas lega, dan menyekanya dengan lengan bajunya, tapi itu tidak memukulnya kebiasaan orang tua itu, bagaimanapun, tergantung pada siapa dia, orang tua yang sangat tahan terhadap pemukulan, dia selalu kejam dalam serangannya. Masih kalimat yang sama, demi bayi, wajah tidak perlu.
Melihat lelaki tua itu, dia tersenyum canggung, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu selama bertahun-tahun. Mereka yang datang ke sini untuk mencarinya tidak berpikiran terbuka untuk meminta nasihat, tapi yang ini sudah mengganggu ritme sejak awal, tidak memiliki kerendahan hati untuk meminta nasihat, bahkan ingin merebut hartanya. Bersenandung. Saat dia malu, Ye Chen sudah merobohkannya dengan tongkat, selama masih bayi, tidak akan melukai nyawa siapapun. Namun, yang mengejutkannya adalah pada saat itu, tubuh lelaki tua itu berubah menjadi kabur. Tongkatnya melewati tubuh lelaki tua itu dan menghantam tanah. Tanahnya sangat keras. Kejutan itu membuat jarum Ding Haisen berdengung, dan telapak tangan-tangan saya sakit. Adapun lelaki tua itu, dia telah menyingkirkan pancingnya, melarikan diri ke jarak yang tidak jauh, membelai janggutnya, masih menatap Ye Chen dengan senyum ramah. Orang tua, kamu luar biasa. Ye Chen tertawa, mengetahui bahwa lelaki tua itu tidak sederhana, tetapi dia juga mahir dalam teknik abadi yang mirip dengan cara kaisar. Anak muda, hatimu terlalu terburu nafsu, tua. Lihat tongkatnya. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Ye Chen datang dalam sekejap, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkannya dengan tongkatnya. Bagaimana dengan perampokan? Ada begitu banyak kicau dan rengekan. Ledakan. Meskipun tongkatnya ganas, pukulannya kosong, tidak melukai orang tua itu sama sekali, malah menghancurkan batu besar dan roboh. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya pada awalnya cukup tenang, tetapi karena suatu alasan, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk memarahi ibunya. Saya seorang master senior, jadi saya hanya ingin menampilkan pertunjukan yang bagus di depan generasi muda, ada baiknya Anda tidak memberi saya kesempatan. Kamu masih ingin merebut bayiku? Siapa sih ini? Kenapa kamu nakal sekali? Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung itu ramai, Ye Chen memukul dengan tongkat, lelaki tua itu melarikan diri selangkah demi selangkah, gerakannya masih sangat misterius, Ye Chen bahkan tidak bisa memukul siapapun. Orang tua itu membuat perhitungan, tidak cocok untuk bertarung hari ini, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh, mengambil pancingnya, berbalik dan pergi. Keterampilan gerakannya sangat aneh, satu langkah ilusi, dan langkah lainnya padat, menggunakan metode peri yang mirip dengan menyusutkan tanah hingga 1 inci, satu langkah adalah alam semesta yang besar, lebih cepat dari gerbang domain. Aku juga sudah tahu, kamu mau lari. Ye Chen meletakkan tongkat besi di belakangnya, dan mengejar dengan putus asa. Ingin merampok tanpa bayi. Belum lagi memiliki harta, pencuri seperti labu emas ungu kecil itu. Di depan, lelaki tua itu mengambil langkah lain, melintasi sekelompok gunung, memegang firasat di satu tangan, dan menghitung dengan tangan lainnya, mencoba mencari tahu siapa bakat di belakangnya, dari siapa. Setelah perhitungan seperti itu, ekspresinya menjadi sangat aneh, Ziwei Xingjun. Pria tua itu juga tampak terkejut. Di dunia Sanxian, tidak mengherankan melihat orang-orang dari pengadilan surgawi, tetapi sangat aneh melihat seseorang yang lebih mulia dari Kaisar Langit. Di depan, lelaki tua itu berbalik. Dia sangat luar biasa. Dia berjalan maju sebelumnya, tapi sekarang dia berjalan mundur. Dengan cara ini, dia bisa melihat Ye Chen lebih dekat. Berjalan mundur, postur tubuhnya masih ilusi. Menarik. Mata tua lelaki tua itu mengamati Ye Chen dari atas ke bawah, dari kepala ke kaki, dan dari kaki ke kepala. Roh batu kecil ini lebih luar biasa dari yang dibayangkan. Kaki dan kakimu diwarisi dari nenek moyangmu. Kecepatan Ye Chen telah meningkat 1 poin lagi. Sejak debutnya, hanya ada segelintir orang di level yang sama yang tidak dapat dia kejar. Orang tua ini adalah salah satunya 100.000 mil, tapi saya tidak mengejar. Bocah kecil, tapi aku tidak tahu dari mana guru itu berasal. Tuanmu, lelaki tua itu mungkin masih mengenalinya. Lelaki tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum. Guruku Hongjun, kata Ye Chen dengan santai, dan setiap kali ada plot seperti itu, dia akan mengeluarkan Daozu dan menunjukkannya di bawah sinar matahari. Entah siapa dia. Pria tua itu mengelus janggutnya, memandang Ye Chen dengan pandangan sedikit miring, dan bergumam di dalam hatinya, kapan aku punya paman kecil lagi. Setelah bergumam sedikit, cahaya di bawah kakinya berubah menjadi sungai peri, dia berbalik lagi, membawa pancing, menginjak sungai Xianhe, dan berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah. Kemana harus pergi? Mata Ye Chen seterang obor, darahnya naik, dan Dao Yun lahir, meningkatkan kecepatannya. Di kakinya, ada juga sungai peri yang cerah,
menyebar sampai ke ujung bumi. Kaisar Dacu cukup tidak percaya, dan ada orang yang tidak bisa dia kejar di dunia Sanxian sialan. Dalam hal merampok, dia jelas merupakan contoh tipikal, dia cukup termotivasi, dan sepertinya dia tidak akan selesai sampai dia memasukkan labu kecil lelaki tua itu ke dalam sakunya. Menarik. Pria tua itu menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, dan ada sentuhan apresiasi di mata Ye Chen. Setelah bertemu begitu banyak orang, batu kecil ini adalah yang paling menarik. Xianwu Emperor Zun telah menerbitkan manga. Anda dapat mengunduh aplikasi Main-in, Kan Manga, atau Gat Manga, ketiganya tersedia, dan pemberitahuan manga Xianwu telah diterbitkan, dan itu akan diluncurkan secara resmi pada tanggal 21 November serialis. Di sini, 6 alam dan 3 jalan dengan tulus berterima kasih kepada semua orang atas dukungan dan dorongan mereka selama ini. Episode 2715 Pencuri Kaisar Yun. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Melihat ke kejauhan, ada puncak gunung di mana tidak ada kotoran burung. Ye Chen duduk di sana dengan tenang, dengan kaki bersilang, dan sebuah tongkat tertancap di sisinya. Dan dia memegang batang tembakau tua, mengembuskannya, mengepulkan cincin asap dalam-dalam, dikelilingi asap, seolah-olah dia sedang membudidayakan makhluk abadi. Adapun lelaki tua itu, dia telah menghilang. Itu benar, Ye Chen kehilangan haknya, dan mau mengejarnya hampir sepanjang malam dengan segala kemampuannya, tetapi dia tidak mengejar setelah bertahun-tahun perampokan, ini memalukan. Jadi, dia tidak bisa memikirkannya, jadi dia berlari ke puncak gunung, merokok sekantong rokok. Tertekan. Dewa itu lebih tinggi dari Kaisar Giok, Jiang Taigong yang legendaris. Ye Chen menyentuh dagunya. Tebakan ini sangat bisa diandalkan. Saya mendengar bahwa semua dewa di surga disegel oleh Jiang Taigong. Di seluruh surga, dia adalah satu-satunya yang lebih tinggi dari Kaisar Giok. Tidak heran aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Ye Chen mendecakkan lidahnya, meremehkan lelaki tua itu, dia tidak tahu apakah pertarungannya sengit atau tidak, dia berlari sangat cepat. Pada saat ini, kilatan penyesalan tiba-tiba muncul di hatinya, dia harus melihat dengan jelas sebelum merampok, dan paling buruk dia harus bertanya dengan jelas. Misalnya, di level Jiang Taigong, kebanyakan dari mereka mengenal Daozu, jika mereka mengobrol dengan baik, mereka masih bisa membawanya untuk menemukan Hong Jun. Pada titik tertentu, dia menghentikan pikirannya, mengambil peta, secara singkat mengidentifikasi arah, dan langsung pergi ke satu sisi. Malam lainnya, dia menetap di puncak gunung. Tidak ada bintang atau roda perak malam ini, dan bulan gelap dan angin kencang. Ketika ada malam seperti itu adalah waktu yang tepat untuk itu. Di kejauhan, ada sebongkah gunung peri, ditutupi dengan lapisan pesona yang besar, yang tampaknya tersembunyi, dan energi peri di dalamnya penuh kemegahan, dan di bawah cahaya peri saat senja, tampak seperti gunung Huasan, seperti negeri dongeng. Kemudian, Gunung Songshan, salah satu dari 5 gunung suci, namanya tidak di bawah Gunung Huasan, tetapi juga memiliki Kaisar Yun. Ye Chen duduk bersila, memobilisasi Kaisar Huasan Yun di tubuhnya. Kaisar Yun dari 5 gunung suci dan Sekte Kunlun semuanya berasal dari leluhur Tao. Mereka dapat dikatakan diwarisi dalam satu baris. Mereka memiliki semacam induksi, menyelinap di bawah premis Songshan yang mengkhawatirkan. Kaisar Bajak Laut Yun bisa berada di mana saja, selama dia bisa menghubungi Kaisar Songshan Yun, semuanya akan mudah ditangani. Dalam kegelapan, dia menggunakan Kaisar Huasan Yun untuk menarik seutas benang, menghindari mata pihak lain yang mengintip, dan menemukan tempat di mana Kaisar Songshan Yun berada. Itu juga di bawah gunung, dan itu juga berwarna ungu lautan awan, tempat Kaisar Yun bersembunyi. Kaisar Yun dari Huasan menyelinap masuk, dan Kaisar Yun dari Songshan berfluktuasi. Keduanya cukup spiritual, seperti dua anak yang telah terpisah selama bertahun-tahun bersatu kembali di dasar gunung. Ayo pergi dengan saudara. Kata Ye Chen sambil tersenyum, menggunakan Kaisar Huasan Yun sebagai media untuk memulai mode penipuan. Sayang sekali Kaisar Yun dari Songshan tidak memperhatikannya. Dia baik kepada Kaisar Yun dari Huasan, tapi dia tidak memperlakukan Ye Chen dengan baik. Siapa kamu? Dari mana asalnya? Paksa aku untuk menggunakan trik unik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan kemudian Huyu berubah menjadi memarahi Daozu Hongjun dan bahkan 8 generasi leluhurnya satu per satu. Di masa lalu, dia adalah Kaisar Yun dari Huasan yang dipisahkan dengan cara ini, dan justru dengan cara inilah dia menculik jejak Kaisar Yun dari Kunlun.
Fakta membuktikan bahwa cara ini sangat praktis, dan yang dikerahkan adalah sisi pemberontak di Yun. Tidak lama kemudian, jejak Kaisar Yun keluar, sehalus rambut, mengabaikan penghalang Gunung Songshan, keluar dari Gunung Peri, dan tenggelam ke Danhai Ye Chen. Mengaum, mengaum. Segera, saya mendengar suara nyanyian naga. Huasan di Yun sangat bersemangat dan berubah menjadi naga, dan Songshan di Yun yang baru tiba juga menjadi naga seperti Danhai. Di bawah tatapan Ye Chen, kedua Kaisar Yun bergabung menjadi satu, dan kekuatan Kaisar Yun meningkat pesat, yang mengejutkan Ye Chen. Bersenandung. Songshan tiba-tiba gemetar, gelisah oleh Kaisar Yun. Siapa itu? Terdengar teriakan keras, dan itu berasal dari aula Songshan. Susi memperhatikan keanehan di Yun, dan sekelompok tetua berkumpul di dasar Gunung Songshan. Bahkan kepala sekolah dan tetua Taisang terkejut, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Di puncak di luar gunung, Ye Chen sudah bangun, melihat Gunung Songshan untuk terakhir kalinya, dan pergi diam-diam. Melihat Danhai, Kaisar Yun telah berubah menjadi gumpalan udara ungu, perlahan menyatu dengan kitab suci Tao, itu akan menjadi benih, mengingat dunia yang cukup, itu pasti akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Selanjutnya, ada Gunung Tai. Silsilah Taisan jauh lebih kuat, namanya megah, dan gunung-gunungnya juga megah, seperti Songshan yang juga diselimuti pesona, selama berhari-hari ditutup untuk tidak melihat pengunjung, terutama masyarakat Huasan, artinya jelas, bukan untuk bersekutu denganmu, yang mencintai yang mati tidak ada hubungannya dengan kami. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika suatu hari, Huasan dihancurkan, tidak satu pun dari 4 sekte lainnya dapat melarikan diri, dan mereka biasanya bertindak sendiri-sendiri, itu bagus. Jika mereka tidak bersatu dengan alam atas, maka itu pasti terlalu banyak. Cepat atau lambat itu dilanggar. Yin Ming memiliki ambisi untuk mendominasi surga, dan tidak mungkin bagi kekuatan apapun di dunia Sanxian untuk menghindari masalah ini, itu hanya masalah waktu. Sekali lagi, dia menemukan sebuah gunung kecil di luar Gunung Tai, duduk bersila, memejamkan mata, dan menggunakan Kaisar Yun dari Huasan untuk merayu Kaisar Yun dari Gunung Tai. Setelah itu, Daozu Hongjun berbaring di pistol lagi, dan dimarahi dengan serius oleh seseorang bernama Ye Chen, dan berkat dia memproklamirkan diri, jika tidak, dewa tahu berapa banyak bersin yang akan dia bersin. Mulut Ye Dasao tidak tertutup, begitu dia memarahi orang, Gatling tidak bisa mengikuti ritme. Langit mendekati fajar, hanya untuk melihat jejak Kaisar Yun dari Gunung Tai, keluar dengan santai, melewati banyak penghalang, dan melayang ke Danhai Ye Chen. Kedua kaisar bergabung secara instan. Kekuatan misterius yang terkandung dalam kaisar bahkan lebih halus, kekuatan agung dan luas menembus ke dalam anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian. Ye Chen tidak bisa menahan rintihan ketika dia memukulnya dengan kekuatan supernatural. Sama seperti Gunung Song, Kaisar Yun Taisan kehilangan jejak Kaisar Yun, dan cukup gelisah. Seluruh Gunung Tai berdengung, dan di pagi hari, Gunung Tai juga ramai. Kerumunan orang berkumpul dan bergegas ke bawah gunung. Tapi entah kenapa, masing-masing bingung. Dengan jejak Kaisar Yun dari masing-masing 2 gunung, Ye Chen penuh energi, berbalik dan menghilang, mengidentifikasi arah, dan langsung pergi ke faksi berikutnya. Saat melewati hutan pegunungan, dia tiba-tiba berhenti, dan mencium nafas yang familiar, dengan aura pil, sangat halus. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah Danzong. Dia mengenakan pakaian biasa dan sedang bertani dengan cangkul. Dia tidak memiliki nafas biksu, jadi dia terlihat seperti manusia pada pandangan pertama. Ye Chen tersenyum dan turun dari langit, mengejutkan Danzong sejenak. Senior, aku sangat santai. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan sebuah guci. Aku tahu Danzong telah meninggalkan kuil pil, tetapi dia tidak tahu bahwa dia datang ke dunia bawah, menemukan tanah fana, dan menjadi petani biasa. Danzong meletakkan cangkulnya, mengambil kendi, dan menatap mata Ye Chen, penuh kerumitan karena batu kecil ini, kuil dan terbalik, dan juga karena batu kecil inilah dia bisa melihat wajah Dewa Alkimia dengan jelas. Kecewa dengan Dewa Alkimia, tidak lagi merindukan kuil alkimia, lelah dengan intrik, menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, jika memungkinkan, dia lebih suka menjadi manusia. Dewa Alkimia sudah mati, kata Ye Chen, masih tanpa kemarahan atau kebencian, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, tetapi untuk lelaki tua yang tampaknya lembut tapi jahat dan licik itu, dia lebih merupakan sentuhan kesedihan.
Seperti yang diharapkan, tablet itu disiapkan untuknya sebelumnya. Dan Zong menghela nafas. Pada hari dia datang ke alam bawah, dia membantu alkimia menyiapkan tablet. Lagi pula, dia adalah kakak laki-lakinya, dan dia menggunakan menjadi seperti saudara. Ye Chen pergi, dan sebelum dia pergi, dia mengundang Dan Zong Ruhuasan, tetapi ditolak. Dalam hal ini, Ye Chen tidak memaksanya, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Sepanjang jalan, saya melihat banyak kenalan lama, seperti Dan Feng, yang juga datang ke alam bawah, menemukan kota kuno kecil, dan menjadi seorang guru. Selain Kuil Pil, ada juga banyak keluarga abadi yang bertemu di dunia atas, telah mengundurkan diri, dan masing-masing menemukan rumah sendiri, hidup dalam pengasingan di pegunungan. Tuan Xing, berapa lama kita akan disegel? Di Tungku Tembaga, makhluk abadi yang bertelanjang kaki terbangun, bersama dengan Clairvoyance dan San Feng Er, yang telah dipenjara oleh Ye Chen sejak mereka disegel hari itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen melepaskan mereka bertiga, menyapu dengan satu tangan, menghapus ingatan mereka bertiga melihatnya, lalu berbalik dan menghilang. Di belakang mereka, mereka bertiga menutupi dahi mereka dan bergoyang sebentar. Ketika mereka berdiri diam, Anda melihat saya melihat Anda, dan mereka semua melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah dunia Sanxian. Di sini, Ye Chen melintasi dataran dan lautan luas, lalu mendarat di puncak gunung di bawah sinar bulan, melihat ke kejauhan. Hengshan di bawah bulan, diselimuti cahaya bulan, sangat damai. Ye Chen berdiri di puncak gunung, menyipitkan matanya sedikit, dan dengan seluruh penglihatannya, dia bisa melihat beberapa pria berjubah hitam yang menyelinap ke sekolah Hengshan, dan bisa mencium bau nafas para dewa. Tak perlu dikatakan, bahkan orang-orang dari pengadilan surgawi, tujuan datang ke sini juga jelas, bahwa mereka ingin bergabung dengan Hengshan dalam kelompok mereka, dan ketika pasukan pengadilan surgawi turun ke kerajaan, mereka akan mengepung Gunung Hua bersama. Katakan saja, meskipun orang-orang Yin Ming berada di Gunung Buzu, mereka sangat gelisah. Mereka sudah bersiap untuk pengepungan Gunung Hua, dia juga memahami prinsip menggabungkan vertikal dan horizontal. Ye Chen mengabaikannya dan duduk bersila. Setelah itu, untuk memarahi Daozu, pencuri yang memarahi Huan Xi, jika dia tidak memarahi Hong Jun, Di Yun tidak akan keluar. Memantulkan bintang-bintang dan sinar bulan, penampilannya yang berharga terlihat khusyuk, tidak ada yang mengira bahwa orang yang seperti anjing akan memarahi kaisar secara pribadi, seolah-olah dia telah melakukan hal yang tidak tahu malu secara ekstrim, demi bayinya, bagaimana tak tahu malu, saya tidak ingin festival lagi, tapi wajah apa yang dibutuhkan. Mungkin, temperamennya yang disukai oleh Kaisar Hengshan Yun, dan dua jejak Kaisar Yun terbang bola-balik, dan matanya bersinar, yang merupakan kejutan. Bersenandung. Hengshan juga berdengung. Kepala sekolah Hengshan, yang sedang mendiskusikan aliansi di aula utama, mengambil langkah maju dan langsung turun ke tanah, meninggalkan pembangkit tenaga surgawi yang datang untuk menggantung di aula utama. Dibandingkan dengan mereka, Hengshan Di Yun adalah yang terpenting. Sayang sekali Di Yun tidak punya alasan untuk gelisah, dan dia tidak tahu tentang perampokan Di Yun. Ye Chen tidak lagi terlihat di gunung itu, dia merampok 3 rumah dan langsung pergi ke rumah terakhir. Saat trik lama yang sama diulang, dia juga mencuri jejak Kaisar Yun di gunung terakhir. 5 gunung suci dan Kaisar Kunlun terjalin dan menyatu satu sama lain, dan terjalin dengan kekuatan misterius, yang sangat halus, luas, dan sangat luar biasa. Segera, saya melihat pelangi ilahi yang cerah, dari Tianling Gai Ye Chen, sampai ke langit, membuat lubang besar di Chang Miao, dan melakukan penglihatan misterius, menguraikan dunia besar. Selain itu, Dao Tianyin, yang menarik banyak biksu, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menyebabkan penglihatan itu, apalagi apa arti dari penglihatan itu. N.